Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam program Ruang Berpikir, menerbitkan gagasan membangun masa depan. Dan saya sudah berada dengan seorang aktivis masyarakat di sini, Mas Ipul. Boleh disapa dulu pemirsanya, Mas Ipul. Hai. Sesimpel itu ya. Mau menyapa umat di media sosial itu kebanyakan kita keterlibatan dengan waktu. Kadang-kadang yang nonton kita kan bisa jadi siang, sore, malam, pagi gitu. Jadi bingung. Assalamualaikum. Hai. Cukup seperti itu ya. Hai guys. Aduh. Mas Ipul, ini kita sedang berada di salah satu tempat yang sangat syahdu. Baru turun hujan, kemudian kami ada sebuah joglo, ini sangat tradisi sekali. Nama tempatnya adalah Latar Wingking. Boleh diceritakan dulu nggak sih Latar Wingking itu apa? Ya, Latar Wingking itu nama sebuah ruang terbuka hijau kebetulan. Ruang terbuka hijau. Alhamdulillah. Ini bangunan ini namanya Balai Krapyak. Balai Krapyak itu tempat untuk ngaji, untuk ngobrol tentang keilmuan. Ada beberapa bangunan di sini, ada Mande Resi, itu ruang guru. Ya. Terus ada Mande Semirang, itu untuk teman-teman berkarya dan lain sebagainya. Latar Wingking itu diambil dari bahasa Cirebon, artinya latar itu halaman, wingking itu belakang. Jadi halaman belakang, ini halaman belakang yang kita sulap jadi ruang untuk kreativitas. Tapi makna dalamnya dari latar wingking adalah latar belakang. Latar wingking itu latar belakang artinya. Walaupun latar belakang, walaupun di belakang, tapi itu selalu dijadikan yang di depan. Oke, karena menjadi dasar karya. Untuk menciptakan karya. Betul. Jadi skripsi, karya ilmiah dan lain sebagainya, latar belakang adalah di depan. Oke, kalau boleh tahu dari kegiatannya sendiri apa saja yang ada di kegiatan ruang kreatif, perpaduan antara kebudayaan dan lingkungan hidup. Jadi ada aktivis lingkungan hidup, ada aktivis kebudayaan. Dari mulai kebudayaan kan produknya macam-macam ya. Ada seni, ada dan lain sebagainya. Iya. Jadi bisa jadi kalau di seni saja nanti dipecah lagi, ada musik, ada tari, ada gamelan, dan ada lain sebagainya. Tapi kita memadukan hal ini tidak tanpa tujuan bahwa Indonesia, Nusantara hari ini itu yang paling bisa dijual keluar hanya dua, kebudayaan dan lingkungan hidup. Yang kebetulan lingkungan hidup yang hari ini sedang berduka, sedang tidak baik-baik saja, hutan hilang, banjir di mana-mana dan lain sebagainya. Yang itu kemudian walaupun itu menentang kodrat Tuhan. Karena dunia ini pasti binasa, hancur, dan kita mencoba menjadi orang yang mencintai lingkungan dan kelestarian alam, itu mustahil terjadi. Namun kita memosisikan diri pada kita berada di perusak ataukah di pelestari. Itu pilihan kita semua. Ya. Mau ke jalur perusak atau mau jalur pelestari. Saya berarti tadi menangkap ada dua kunci di sini, yaitu mengenai kebudayaan dan juga mengenai lingkungan. Kita tahu Pak Ipul, Cirebon ini kan salah satu wilayah yang syarat sekali dengan nilai kebudayaannya, nilai sejarah dan juga tradisi begitu ya. Sampai kemudian nilai-nilai tersebut sangat melebur sekali dengan kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya, seperti itu ya. Nah, dengan kondisi modernisasi seperti saat ini, sebetulnya apa sih peran dari kelompok masyarakat, atau mungkin kalau di sini bisa disebut dengan teman-teman komunitas budaya dan juga teman-teman komunitas sejarah, lingkungan. Apa sih sebetulnya peran dan kontribusi komunitas budaya, sepenting apa maksudnya bagi Mas Ipul sendiri dalam kacamata Mas Ipul, komunitas budaya dan sejarah dan lingkungan teman-teman komunitas yang ada di Cirebon ini untuk keberlanjutan pembangunan daerah? Kebudayaan itu lahir dari manusia. Selama ada manusia di situ pasti ada kebudayaan. Maka tonggak utama kebudayaan adalah manusia itu. Budidaya atau budaya, atau kalau memang tidak mengambil dari budidaya kemudian disingkat menjadi budaya, itu kabudayaan itu memang muncul dari aktivitas manusia. Selama ada aktivitas manusia maka akan lahirlah kebudayaan. Maka peran manusia ya pasti sangat penting, sangat utama. Di mana tidak ada manusianya, di situ tidak ada kebudayaan, di hutan dan sebagainya. Dan tapi sebagai tanda pengingat bahwa kebudayaan itu tidak hal yang berulang, namun memiliki makna dan lain sebagainya.
yang mengarah kepada keluhuran. Di luar keluhuran jangan pernah disebut sebagai kebudayaan. Keluhuran dalam arti bisa disebut dengan nilai budi pekerti nggak sih? Ya, akhlakul karimah. Jadi seperti ini. Budaya itu kalau makna lebih dalamnya adalah sesuatu yang baik. Jadi kalau buruk jangan pernah disangkut pautkan dengan, misalnya ada yang bilang budaya korupsi. Itu sudah salah besar. Bagaimana seorang korupsi bisa jadi disebut budayawan? Karena kalau korupsi disebut budaya, maka itu disebut budayawan dong. Ya, sesuatu yang menjadi kemudian gerakannya seperti budaya boleh, gerakannya itu ada manusianya dan lain sebagainya, tapi tidak kemudian itu disebut sebagai budaya. Pasti berhubungannya dengan hal-hal yang luhur, hal-hal yang kalau akhlak itu akhlak yang karim, yang mulia, menuju kemuliaan. Kebudayaan sendiri tidak bisa berdiri tanpa peran-peran dari masyarakat, yang dalam hal ini bisa masyarakat paling rendah, misalnya paling rendah, skup paling kecil gitu, dari keluarga pribadi, keluarga, desa, dan kemudian menjadi sebuah peradaban. Betul, mengingat bahwa budaya ini sangat penting gitu ya, dan nilai-nilai yang sangat penting untuk peradaban masyarakat saat ini begitu. Berarti Pak Ipul setuju dong kalau ternyata komunitas budaya ini menjadi salah satu wadah untuk memperkuat identitas lokal kan? Bahkan juga menjadi otot dari kebudayaan itu. Kalau dari kacamata Mas Ipul, komunitas budaya yang saat ini sudah ada, bagaimana relasi hubungannya dengan pembangunan daerah saat ini? Di balik keterseok-seokan teman-teman komunitas budaya. Bahasanya seok-seok. Iya, semua komunitas budaya itu terseok-seok. Kenapa terseok-seok? Boleh nggak sih, apa yang dimaksud terseok di sini? Teman-teman yang bergerak di ruang kebudayaan itu disebut sebagai terseok-seok karena dia kadang-kadang menggerakkan sesuatu dengan jiwa sampai dia menyatakan sebagai dedikasi. Tapi nyatanya kadang-kadang masyarakat masih melihat, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga sama, masih melihat sebelah mata, tidak hanya satu mata. Kalau satu itu belum sebelah itu mata satu dibelah. Oke, saya harus jelaskan yang dimaksud sebelah mata di sini leksikalnya seperti apa? Kadang tidak dilirik sebagai ruang yang paling utama untuk membangun jiwa masyarakat, untuk yang menyatakan keaslian apa yang dimiliki oleh keluhuran manusia Jawa misalnya, kalau misalnya Jawa Sunda di Sunda secara etnis ya, sebagai entitas kebudayaan, itu kadang-kadang bisa dilihat oleh berbeda dengan yang di luar. Misalnya di luar negeri mereka sangat bangga terhadap kebudayaannya sendiri. Di kita, saya memakai kain batik dan memakai pangsi, mereka menyatakan, sering bertanya, itu dukun dari mana? Klinik gitu ya kesannya. Satu. Yang kedua, begitu memakai kain, masih banyak yang bilang sunatnya belum kering. Betapa sakitnya ketika produk kebudayaan yang kemudian dibelokkan kepada arah yang menurut kita itu tidak berkelas, maksudnya. Berarti mereka sendiri dong yang sebenarnya menjatuhkan kebudayaan kita sendiri. Seolah-olah memakai jeans adalah pembagi bahwa dia berbudaya atau tidak. Memakai sepatu dia berbudaya atau tidak. Jadi orang-orang yang memakai kain sarung, orang-orang yang memakai kain batik seolah-olah mau kondangan. Hanya kondangan yang dianggap sebagai ruang itu. Siap. Satu sisi kemudian komunitas-komunitas budaya di Cirebon ini kan cukup banyak, people. Jumlahnya mungkin saja bukan hanya puluhan lagi, bahkan mungkin ratusan. Artinya itu sebagai identitas bahwa masyarakat Cirebon ini sudah sangat sadar akan kebudayaan mereka, begitu. Kalau ternyata kondisinya tadi seperti itu, satu sisi kita punya kacamata sendiri terseok-seok dari sisi teman-teman komunitas budaya, satu sisi memang secara pemerintah masih belum punya komitmen kuat untuk kemudian mengintegrasikan peran dari teman-teman komunitas budaya ini ke dalam sebuah kebijakan yang inklusif seperti itu. Artinya selama itu kondisi itu masih ada, berarti keberadaan komunitas, teman-teman komunitas termasuk khususnya untuk kebudayaan, efektivitasnya penting tapi belum dianggap penting. Jadi apa yang harus kita lakukan, Pak Ipul? Sebagaimana kita menganggap otot kita, jadi seolah-olah bahwa kita otot kita itu tidak menjadi bagian dari kepentingan dari kehidupan ini. Sakit dong. Ya. Jadi tapi kan kita harus tetap berjuang begitu. Itu dedikasi. Yang disebut dedikasi, apapun yang terjadi itu akan tetap berjalan. Sebagaimana orang-orang di kebudayaan menganggap dirinya sebagai orang, kalau tidak begini saya tidak berbudaya.
itu Cirebon. Maka kemudian sebagaimana kegiatan-kegiatan kebudayaan yang di Cirebon misalnya, kalau seandainya kalau bulan Mulut ya harus Mulut, dan kalau nggak Mulut dan nggak Cirebon. Nah, nggak punya nggak ada yang menghalangi itu. Dedikasi terhadap kebudayaan ya sampai pada titik itu. Oke. Baik, pemirsa, kita tunda dulu diskusi saya untuk sesaat. Nanti kita coba akan bedah bagaimana potret perjuangan dari teman-teman komunitas budaya dan sejarah yang ada di Cirebon di tengah ketidakpedulian pihak tertentu begitu ya, untuk beberapa sih ya begitu ya. Seperti apakah nanti kita akan potret perjuangan teman-teman komunitas budaya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Baik, kembali lagi di program Ruang Berpikir, menerbitkan gagasan membangun masa depan. Masih bersama Pak Ipul di sini, kita membahas mengenai komunitas budaya yang ada di Cirebon. Pak Ipul, kalau tadi kita lihat bahwa ternyata relasi antara teman-teman komunitas, masyarakat, kemudian pemerintah belum ada satu ruang yang betul-betul mengikat begitu ya. Dan ini membuat keberadaan dari teman-teman komunitas budaya cukup harus berjuang besar begitu ya. Boleh dong diceritakan potret teman-teman komunitas budayawan yang saat ini sudah ada di Cirebon dengan kondisi seperti itu? Oke, selain cinta itu ada ngerti. Jadi kalau misalnya masyarakat hanya bilang cinta tapi dia tidak mengerti, semua bisa bilang sayang. Tapi yang ngerti atau tidak ini siapa kemudian? Apakah kita yang berdedikasi, yang berada di ruang kreativitas, ataukah para pemangku kebijakan? Ini yang repot ketika pemangku kebijakan tidak ngerti. Kayak misalnya kemudian bahasa Cirebon sampai detik ini tidak menjadi hal utama yang kemudian bisa ditawarkan kepada publik bahwa Cirebon masih memiliki entitas yang bisa dinilai dari kebahasaan. Tapi bahasa Cirebon sudah masuk kurikulum kok. Memang, tapi alokasi atas hal itu kan belum sampai. Kemarin saja pas yang disebut sebagai kongres itu dia mengambil dari bahasa Betawi. Ya, secara politik kita memiliki kerajaan dulu dan boleh mengproklamirkan diri bahwa kita punya bahasa Cirebon dan bisa jadi menjadi suku Cirebon tersendiri gitu. Sebetulnya bisa sampai ke arah sana. Namun karena memang ada beberapa hal kendala yang memang diciptakan sejak masa lalu yang seharusnya Cirebon itu menjadi ibu kota Jawa Barat. Kita contoh di Jawa Timur pasti ke pesisir, ke Surabaya. Jawa Tengah ke pesisir, Semarang. Jawa Barat seharusnya ke Cirebon tapi ke Bandung. Itu pola yang dibuat oleh kolonial agar mematikan Jawa Barat sebetulnya. Kemudian diadopsi polanya sampai saat ini. Mungkin kalau sekarang mohon maaf ini Pak Gubernur, Cirebon hari ini masih baru gapurannya saja kan di Bandung itu, gapurannya saja. Sentuhan-sentuhan yang ke-Cirebonan ketika datang ke Cirebon malah justru dirubah menjadi Pajajaran. Walaupun Cirebon memang putra mahkota Pajajaran, tapi kita sudah melahirkan sendiri bahwa ada negeri yang tidak ada kaitannya baik secara sistem maupun secara kepercayaan dan lain sebagainya dengan Pajajaran. Tapi memang kita tidak bisa melupakan bahwa kita dulu pernah bersama dengan Pajajaran, Sunda Galuh dan lain sebagainya. Tapi lahir kemudian agar secara politis kita memiliki pengakuan terhadap masyarakat kita sendiri, kita harus memproklamirkan diri juga bahwa Cirebon itu memiliki unikum, punya kekhasan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Yang ini kemudian bisa kita tawarkan kepada masyarakat luas bahwa kekhasan itu bisa dikatakan sebagai culture atau budaya masyarakatnya. Oh iya, bagaimana orang Cirebon memadukan semua hal, bahkan bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia. Contohnya? Cirebon itu berbagai macam budaya bisa campur jadi satu. Bhinneka Tunggal Ika memang dari Cirebon itu ada Sunda, ada Jawa, Padang, Arab, Cina, dan lain sebagainya bisa menjadi satu. Dan pengaruh-pengaruhnya sampai sekarang masih sangat terasa. Bahkan bahasa, terutama yang paling muda adalah bahasa Belanda, yang juga ada beberapa di antaranya yang dimasuki ke dalam bahasa Cirebon. Bangunan dari mulai ada yang Eropa, dari timur
jauh misalnya dari Cina, dari Arab juga ada, termasuk kebudayaan sama, dari mulai kebudayaan Cina juga ada, produk seninya ya, produk kebudayaan berbentuk seni, dari seni, semua ada, dan bercampur jadi satu. Dan itu pun dimaknai sebagai caruban, campuran, nyampur jadi satu yang kemudian bangun bersama. Menjadi satu kesatuan. Itulah cinta. Bina ika, tunggal ika, beda itu, satu itu. Jadi itu hanya menjadi identitas masyarakat Cirebon. Ya percaya atau tidak percaya bahwa Bhinneka Tunggal Ika pun diambil dari kitab cinta. Dan Cirebon bermula dari cinta. Oke. Ya, Cirebon sebagai orang banyak hanya membicarakan Cirebon secara leksikal menyatakan Cirebon itu apa? Cai dan Rebon. Kita tidak. Ada filosofi yang jauh lebih dalam itu. Cere ibon. Cere. Ya, cere itu ciri bukan bahasa Sunda. Cere ibon yang walaupun karena memang pendahulunya kan berbahasa Sunda ya. Cere ibon, ciri ibuan, ciri tanah ibu. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi adalah istri dari Sri Jaya Bupati. Dalam banget ini ya. Ini saya harus mencerna jauh lebih dalam. Iya, Ibu Pertiwi yang kemudian Ibu Pertiwi itu anggaplah dimakamkan, tapi didarmakan di daerah Kabumian. Daerah Kabumian itu sekarang menjadi Kebumen. Makanya di situ ada makam tua di Siti Hinggil atau di bangunan Bank Indonesia itu ada makam di situ. Itu sangat tua, itu Ibu Pertiwi. Tanah yang disebut sebagai tanah Pertiwi disebut Siti Hinggil atau tanah yang tinggi. Tanah tinggi itu kalau di dalam bahasa kuno Cirebonnya menjadi lemah wungkuk, makanya di situ ada daerah lemah wungkuk. Nah, kalau ada tanah ibu berarti ada tanah bapak. Tanah bapak di mana? Ada Cere Ramai, Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Sebagai kepala, ibunya daratan. sebagai kaki, gitu. Jadi ada kaki gunung sampai dari laut sampai ke gunung, gitu. Pak Ibu, ini kan luar biasa ya kalau kita melihat membaca sejarah zaman dulu, kemudian potensi-potensi yang ada, genetik yang dibawa oleh masyarakat Cirebon dengan multikulturalnya begitu. Kan seharusnya relasi itu, ya, tadi sempat dikatakan ini tentang ada yang ngerti, ada yang enggak. Nah, kita balik lagi ke masalah relasi antara komunitas, masyarakat, dan pemerintah. Ada yang ngerti, ada yang enggak. Sebetulnya kalau untuk kemudian kita pengen ada di posisi ngerti nih, untuk ngerti bahwa budaya ini sangat penting, itu bagaimana? Ngaji hanya satu-satunya cara. Karena kita dicontohkan oleh leluhur Cirebon, harus raja, harus juga wali, harus jadi raja dan wali, raja wali. Jadi memiliki kekuatan di ruang politik, juga memiliki kekuatan di ruang agama dan pengetahuan. Dalam hal ini kalau kita bicara wali berarti kan pengampu. Apapun yang bisa mengampu, yang bisa diambil secara keilmuan, ya ngaji. Ngaji itu ngasah jiwa, ngaji itu mempelajari, membuat sesuatu menjadi aji, menjadi diaji-aji. Makna dari aji adalah raja. Untuk menjadi raja saja harus belajar menjadi raja, ngaji, mengajikan diri. Nah, lalu kemudian proses mengertinya harus secepat kilat. Tidak, namanya mendidik itu tidak mendadak. Semuanya butuh proses, namun ada yang melalui atau tidak. Di samping itu, gempuran kebudayaan dari luar tidak bisa kita bendung. Kita tahan, sehingga kita harus mau tidak mau harus siap untuk melakukan perubahan ini. Makanya harus ngaji, tidak lagi belajar yang secara misalnya formal itu harus ikut beberapa jam. Enggak, ngaji itu di luar hal itu, tapi lebih mengasah jiwa, mendalami persoalan itu. Apa yang dititipkan oleh para leluhur itu harus kita aji, makanya kita mengenal ada jimat di Cirebon itu diaji, dirumat, harus ditata secara apik, dirumat, dirawat secara sempurna. Kalau dari pihak-pihak yang misalnya baik dari kita, aktivis dan lain sebagainya, kemudian dari pemerintah dan lain sebagainya tidak ngaji dan tidak ngerumat, maka kalimat yang bisa muncul adalah wassalamualaikum. Wassalam. Selesai gitu. Sudah ya. Kita tergerus dengan ada satu hal lagi yang perlu kita dalami. Persoalan dedikasi itu menjadi orang berbudaya atau orang membicarakan kebudayaan harus tidak boleh dibarengi suatu hal yang tercela. Masa copet ngomongin kebudayaan, masa koruptor ngomongin soal kebudayaan, masa pengemplang dana untuk kegiatan
kesenian misalnya kemudian diambil oleh, nah nggak bisa dong, nggak bisa. Maka Ini menarik untuk dibahas. Artinya tidak bisa dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi seperti itu. Kalau kita tarik ke filosofi kesempurnaan kan tidak ada yang sempurna. Tidak ada. Semuanya kita berawal dari ketidaksempurnaan. Ya. Nah, bagaimana kemudian budaya ini menjadi sebuah alat atau medium pembelajaran dari yang tadinya tidak sempurna ke kesempurnaan? Bisa dijelaskan? Sebetulnya itu pun semua sudah ada di dalam kitab-kitab masa lalu yang dititipkan oleh leluhur kita kepada masyarakat Cirebon. Contoh, punten ya, Pak Ipul, saya tutup dulu. Oh, oke. Contoh ini saya penasaran, ini belum selesai nih dari pertanyaan. Contoh, Cirebon ini kan punya culture religi. Ya. Kita terkenal dengan Tanah Wali. Tentu ajaran-ajaran yang disampaikan pun ajaran-ajaran yang sangat baik, budi pekerti luhur, apalagi budaya yang sangat kental. Tapi korupsi ada saja. Artinya berarti budaya masih belum menjadi medium pembelajaran bagi pembentukan budi pekerti masyarakatnya, begitu. Ya, yang dititipkan kepada kita itu banyak, dari mulai nama pohon, nama kali, nama tanah, sampai kepada masjid. Masjid itu diambil cipta dan rasanya. Jadi kalau belum pada ruang kreativitas yang kemudian kita bisa mewujudkan hal itu, tidak akan pernah punya rasa. Termasuk cita rasa itu, cipta itu ya cinta, rasa itu adalah ngerti. Nah, dari ngaji itu, ya kalau seandainya apa yang dititipkan di masa lalu tidak kemudian dimasukkan ke dalam diri kita susah untuk mencapai hal itu. Tapi soal misalnya kalau masih tetap ada korupsi, ya memang tidak bisa dipungkiri. Semua hal pasti ada selokannya. Semua sumur itu pasti ada pembuangan airnya gitu. Kadang-kadang sumur pembuangannya sampai 3. Oke, baik. Sangat menarik sekali pembincangan kita, diskusi kita di kesempatan ini. Pak Ipul, tentu mengenai ngaji budaya itu adalah satu upaya pengisian jiwa, seperti itu ya. Kemudian mungkin nanti di next kita akan bahas mengenai praktik-praktik atau best praktik dari nilai budaya yang luhur ini, bagaimana kemudian kita bisa mengupayakan untuk menelusup gitu ya, menelusup ke dalam jiwa-jiwa masyarakat Cirebon agar supaya kita bisa membentuk sebuah kolaborasi yang harmonis antara komunitas, masyarakat, dan juga pemerintah dari kacamata Pak Ipul sebagai budayawan dan aktivis masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Berpikir, menerbitkan gagasan, membangun masa depan. Pak Ipul, kita lanjut lagi di Ruang Berpikir, menerbitkan gagasan, membangun masa depan. Masih bersama Janur di sini dan juga Pak Ipul di sini. Kita sedang berbincang mengenai identifikasi peran dari komunitas budaya untuk berjalan beriringan dengan pembangunan daerah seperti itu. Pak Ipul, saya agak penasaran tadi belum terjawab. Kalau misalnya dari skala 1 sampai 100 keberadaan komunitas atau jumlah komunitas yang ada di Cirebon ini, komunitas budaya ya terutama ya, berapa persen yang masih aktif menjalankan ngertinya itu tadi? Karena tidak ada tolok ukur yang menyatakan dia sudah sampai atau belum sebetulnya. Tapi hampir semua memiliki dedikasi. Kalau kita berbicara, cuma apakah itu terasa oleh masyarakat atau belum? Ya ada, ya beberapa di antaranya masih belum terasa. Ada juga yang masih menjadi rutinitas saja. Kayak misalnya sanggar-sanggar. Sanggar-sanggar bagaimana membangun masih baru rutinitas ya, kecuali sanggar-sanggar tua ya. Sanggar-sanggar tua sudah hampir menjadi dedikasi. Sama, kalau sanggar-sanggar muda, terutama anak-anak yang hari ini membangun sanggar dengan sebagaimana aturan-aturan dari pemerintah misalnya, ya masih hanya sekedar rutinitas, bahwa sanggar tari hanya latihan menari. Padahal ada beberapa filosofi yang oleh para leluhur juga dititipkan pada kita untuk bagaimana karya cipta rasa itu bisa terbangun gitu. Kalau persentase misalnya atau skala lah, kalau bicara skala mungkin 50% juga belum. Saya sendiri masih belum punya peran terutama dalam pembangunan manusia dalam hal ini. Kan kita juga
punya keterbatasan. Manusia biasa saya juga sama. Kalau seandainya ada hal-hal yang perlu ditangis kan nangis juga. Gitu. Kalau dipukul memar, kalau dilukai berdarah itu masih sama. Iya. Ada beberapa keterbatasan yang oleh kita sendiri tidak harus memaksakan. Bicara kebudayaan tidak dipaksakan. Memang harus ngaji ngerti dulu. Kalau belum ngerti, kalau melakukannya nanti timpang. Orang Cirebon malah menyatakan lagi, kalau seandainya kamu bergerak, kalau kemudian tidak sesuai dengan titipan, tidak sesuai dengan kepengetahuannya, maka akan gepok namanya istilahnya. Ya, apa itu gepok? Itu tulahnya kembali kepada diri sendiri. Okay. Jadi ada dua hal antara hidayah atau kutukan kebudayaan itu. Apakah dia dapat tuah ataukah kemudian dia dapat tulah dari hal itu? Kayak semacam ya istilahnya ilmu ini apakah dapat menumbuhkan ya, dirinya atau bahkan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan, sehingga untuk mempelajari kebudayaan ini memang diperlukan kesadaran diri yang sangat dalam ya. Sementara kesadaran itu adalah proses yang proses yang panjang. Itu kan proses. Sementara kan kita hidup tidak bisa ditolak. Perubahan itu masuk merangsak apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat ataupun mungkin dari pihak-pihak pemerintah yang memang punya strategi khusus ya untuk pembenahan atau tatanan kehidupan di masyarakat. Bahasa kasarnya tuh gini Mbak, kalau nggak ngerti mbok tanya gitu. Kalau nggak ngerti ya tanya. Kalau ingin mempelajari ya belajar, ngaji, hanya itu. Mengembalikan Cirebon sebagaimana Cirebon, mengembalikan Wali sebagaimana Wali, semuanya tidak lagi ada lipstick, tidak ada lagi klise-klise yang kemudian menutupi kepentingan, menutupi keutamaan dengan kepentingan. Iyalah, sekarang kalau bicara mengembalikan Cirebon tapi dengan pola-pola yang tidak Cirebon, yang nggak ketemu. Karena Cirebon itu memiliki daya sendiri, memiliki pola sendiri, memiliki sistem sendiri yang seharusnya bisa kita tawarkan, itu menjadi bagian dari membangun masa depan yang disebut sebagai menuju Cirebon yang sesungguhnya gitu. Kita memang sudah dicontohkan. Malah kadang-kadang ada beberapa budayawan, ada beberapa sastrawan, sejarawan, bahkan mungkin para ilmuwan yang terglorifikasi, maksudnya gini, menganggap masa lalu sebagai masa lalu yang jadi tenggelam dengan kehebatan masa lalu. Dulu Cirebon itu dulu, iya itu kan dulu. Apa yang kau lakukan hari ini? Sing sampean kerja nang lu apa segini lu? Apa yang Anda lakukan hari ini? Apakah sudah sama seperti yang dulu? Bagaimana titipan-titipan yang misalnya mungkin masih belum memahami makna simbol yang dititipkan oleh masa lalu. Ini yang disebut kita harus punya pola baru, berarti kita harus berkaca dan bercermin dari masa yang lalu, pola-pola yang sudah ada, kemudian kita selaraskan dengan pola kehidupan modern saat ini. Jadi ada gium yang menyatakan begini, al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadil aslah. Merawat tradisi-tradisi, merawat keilmuan-keilmuan, pola-pola yang lama yang bagus, wal akhdhu bil jadil aslah itu, dan membuat atau mengambil sesuatu yang lebih bagus. Kan bisa toh, diselaraskan tuh bisa. Bisa sekali. Tidak lantas kemudian boleh, sangat boleh. Misalnya, kenapa orang Cirebon lebih percaya kepada misalnya gamelan daripada ngaji Al-Quran misalnya? Itu kan bisa diselaraskan. Bisa. Mereka ada yang hobi puasa tapi tidak melakukan sholat misalnya, lamboknya diselaraskan. Gitu. Artinya jangan sampai kemudian bicara soal kebudayaan keluar dari keluhuran. Termasuk orang-orang yang berbicara kebudayaan tapi kalau sambil nyopet itu nggak ketemu. Siapapun itu, tidak bisa ngomongin kebudayaan tapi nyopet dana kebudayaan itu nggak ketemu. Ya secara rasa nggak akan ketemu. Atau misalnya menari yang tidak pakai soul itu terlihat sekali. Dengan yang hanya mentransfer gerakan. Menyanyi, menari, bermain musik itu bukan hafalan, bukan. Tidak hafalan. Kalau hanya hafalan anak kecil nyanyi-nyanyi. Tapi kan menyanyi itu tidak begitu. Tapi menari itu kan tidak begitu. Bukan ngapalin gerakan. Ada pola yang diambil dari dalam, dikeluarkan,
untuk menjadi bagian cipta rasa, untuk kemudian menjadi sebuah karya yang monumental. Oke, berarti kan Kayak seperti saya ingat itu ada lagu Lir-Ilir itu. oh iya, Kan itu dolanan. yang kayak apa lagu liriknya coba dinyanyikan? Memang hari ini kita sudah terracuni oleh lagu Lir-Ilir yang racunnya itu dari nada. Oh Nah ini iya. diplesetkan oleh Cak Nun ya. Ah. Lagunya dinadakan dengan Ya Toibah itu. Ya Toibah, Lir-Ilir. Lagu lamanya kan nggak gitu, cuma memang nadanya saja sama. Jumlah baitnya itu sama, yang kemudian dibelokkan ke sana. Lagu lamanya kan Lir-Ilir, Lir-Ilir, tandure sumilir, tak ijo royo tak senggo temanten anyar, caangon, renek no blimbing, seolah-olah ini lagu dolanan. Padahal itu juga ada makna yang terselip di dalamnya. Dulu kalau kita ngomong Islam ya, akhirnya kemudian karena tidak terlepas dari itu, karena ruang Lir-Ilir adalah ruang dari para wali. Tandure Sumilir itu apa yang ditanam oleh para wali itu sudah mulai tumbuh. Lir-Ilir, tandure Sumilir, apa yang ditanam itu sudah tumbuh. Karena Islam itu, ini kok jadi ngomongin Islam, tapi nggak apa-apa, kebudayaan juga. Kebudayaan juga, termasuk Cirebon adalah negara Islam kan dulunya, kerajaan Islam. Sehingga budaya Cirebon tidak lepas dari soal budaya Islam. Islam itu ditanam di Cirebon, Islam itu ditanam di tanah Jawa, itu menggunakan konsep tanaman atau ditanam. Jadi tidak menyebutkan Allah dengan Allah langsung, tapi menggunakan pangeran. Tidak menyebutkan sholat dengan sholat, melainkan dengan sembahyang. Tidak menyebutkan siam dengan saum atau siam, tapi menggunakannya puasa atau kata dari upawasa. Nah itu kemudian setelah ditanam, orang hari ini sudah tidak lagi tidak lagi keliru bahwa menyebutkan Allah itu sudah nempel, sudah tumbuh. Lir-Ilir, tandure Sumilir. Tak ijo royo makna dari Islam keselamatan dan memang kebetulan Nabi Muhammad juga menyukai warna hijau dan lain sebagainya lah kalau soal filosofi. Tak senggo temanten anyar, dirame-rame. Makanya kalau di Cirebon, di Jawa, semua itu dirame-rame, dari mulai lahir, sunatan, nikahan sampai meninggal itu rame semua. Ada beberapa tradisi-tradisi yang ditanamkan dengan menggunakan produk dari kebudayaan. Sebelum lahiran saja sudah ada produk kebudayaannya, dari mulai ngupati, mitoni. Ngupati itu 4 bulan, mitoni itu 7 bulan, memitu 7 bulan. Lalu kemudian babarang atau ada lagunya juga micil. Ada semua, terus puputan dan lain-lain. Itu kan produk kebudayaan yang sebetulnya dititipi menggunakan produk kebudayaan dari tradisi yang tidak langsung bicara Qul huwallahu ahad, enggak. Ngaji dulu. Nanam pohon delima dulu. Loh, kenapa pohon delima? Orang tidak langsung berpikir nanam delima terus jadi ikhlas, enggak. Tetap aja ya kalau buahnya diambil kita kesel juga ya, udah nanam. Padahal delima itu maksudnya dalnya ada 5. Zal 5. Allahus Samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu. Dalnya ada 5, itu surah Al-Ikhlas. Tapi tidak segampang kita mempraktekkannya begitu. Itulah keluhuran yang oleh masa lalu, oleh para pendahulu kita, para leluhur Cirebon, dititipkan tidak dengan memaksa, tapi butuh kesadaran. Nah, gimana untuk mengerti hal ini? Ngaji. Seperti halnya keimanan seseorang juga tidak bisa kita paksa. Oh iya. Ya kan? Itu pilihan, tapi kita sesama muslim kita wajib mengingatkan begitu. Untuk selalu ada dalam keimanan, tapi kan apakah dia akan mengambil jalan iman atau tidak kan tidak bisa kita paksakan. Oh iya. Seperti itu mungkin. Sama bahwa kebudayaan juga dibangun pasti dari kesadaran. Lagi-lagi dan sementara kesadaran itu butuh waktu yang lama, butuh ketelitian, butuh keseriusan, butuh kesungguhan dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian sudah nggak sungguh-sungguh, nggak teliti, nggak rajin, ditambah digempur oleh AI, digempur oleh makanan dan lain sebagainya. Nah, ini lawan kita itu banyak sekali. Semua yang berunsur F yang dititipkan oleh orang-orang ekonomi, orang-orang yang menghancurkan negara itu semua kena oleh kita. Dari food, fashion, funnya lagi, keuangan, funding,
fun, have fun. Semua kena semua kita. Festival udah kena semua. Padahal festival kita dari semua ruang itu banyak sekali. Kita punya festival banyak banget. Dari mulai lahir itu Ngupati festival semua. Realitanya saat ini kita harus bersiap siaga karena kita berada dalam gempuran-gempuran global yang tidak bisa kita pertahankan. Dan tentunya saya berharap di sini bahwa teman-teman komunitas yang berjalan di komunitas budaya ini bisa menjadi salah satu wadah untuk ruang penyadaran kolektif gitu di masyarakat. Nah, bagaimana kemudian bentuk kolaborasi menurut Pak De dari sisi kacamata Pak De ya, kolaborasi yang efektif antara komunitas, masyarakat dan pemerintah ini belum terjawab karena tadi Pak De cerita tentang itu luar biasa karena itu seru juga ya, saya nggak bisa potong karena saya juga pengen dengar begitu. Ini mau dipotong dulu. Nanti barangkali kita bisa lanjut lagi ya di episode selanjutnya. Kita tetap di ruang berpikir, menerbitkan gagasan membangun masa depan. Nantikan kami berdua kembali dengan diskusi mengenai peran komunitas budaya di Cirebon. Di awal kita sudah berada di sesi kelima, masih bersama Pak Daipul di sini berbicara mengenai peran dan juga kontribusi komunitas budaya untuk pembangunan Cirebon. Bentuk kolaborasi yang seperti apa yang cocok untuk diterapkan untuk menguatkan relasi antara komunitas, masyarakat dan juga pemerintah. Nggak usah jauh-jauh, mungkin barangkali yang sudah dipraktikkan di Latar Wingking saja, Pak Ibu. Ya, Latar Wingking itu punya pola yang sistemnya ya kolaboratif itu. Jadi ada hal-hal yang kita tawarkan kepada masyarakat, terutama untuk mengenal kebudayaan. Jadi kayak misalnya di sini mengenalkan jajanan jadul gitu. Ada jadul memadu, jadanan dan dolanan mengenang masa dulu. Di sini yang dengan ada grebek Latar Wingking itu juga sebetulnya hanya program, bukan lagi hanya rutinitas, bukan hanya program, tapi lebih kepada mengenalkan saja, mengenalkan. Tapi polanya agar kita bisa sinergi, maka kita mengumpulkan teman-teman yang di ruang pendidikan, di ruang pendidikan modern misalnya kita goes to school-nya ada, terus kemudian menghadirkan mereka dalam pengenalan sosialisasi misalnya kayak dolanan kepada anak-anak. Jadi kerjasama dengan dinas pendidikannya atau dengan langsung ke PGRI? Sekolahnya. Karena kalau ke dinas pendidikan tempat kita masih kecil. Belum, apalagi 40 belum PGRI belum. Beberapa di antaranya hanya guru-gurunya saja kita mengenalkan, kayak kebetulan kepala dinas juga sudah hadir ke sini juga untuk melihat apa yang kita punya dan lain sebagainya. Walaupun itu atas undangan dari salah satu instansi yang datang ke sini, dari Ibu Kapolresta kemarin itu memberikan itu. Ada juga ritus yang kita perkenalkan kepada masyarakat yang sebetulnya itu dulunya bukan ritus. Kayak misalnya kita sebut kirap Banyu Sapar, itu dulu orang mandinya di kali. Tapi karena kalinya sekarang kurang representatif untuk mandi, maka kita ambil dari mata air yang di sekitar Cirebon. Ada 7 mata air yang kita ubah setiap tahun, berubah gitu. Berubah dalam arti beda tempat. Agar kena semua. Tahun ini misalnya ngambil dari Kecamatan Sumber, ada 7 tempat yang kita ambil mata airnya, yang kemudian kita kumpulkan, dan itu untuk mandi. Sebelumnya ada ritus doa bersama, dan itu dikirap dari Masjid Keramat untuk datang ke sini dengan konsep festival akhirnya. Tapi kan kita bisa dong memadukan hal itu, misalnya padahal seharusnya tidak perlu difestivalkan, itu sudah namanya sudah festival. Pernikahan aja kita sudah punya festival pernikahan. Festival Ngupati itu disebut festif gitu. Ada ruang yang lebih banyak makanannya, fiesta dan lain sebagainya. Ada banyak terutama hal itu kemudian dikolaborasikan tidak pada siapa yang bekerja sama, melainkan yang dititipkan masa lalu kita barengin saja. Ada ruang seni budaya sebagai kemasan untuk sosialisasi ke masyarakat bahwa ada mata air yang harus dijaga, ada lingkungan yang harus dijaga, ada kelestarian lingkungan yang mau tidak mau menjadi bagian dari diri kita yang tidak boleh dilupakan, dari mulai air, tanah, pohon dan lain sebagainya.
Nah, kita lanjut ke kira-kira dengan kondisi yang ada, potensi yang ada, kita kan multikulturalisme yang mungkin satu sisi itu menjadi kekuatan, satu sisi menjadi kelemahan kita juga ya kalau kita tidak kuat menghadapi tantangan yang seperti betul. itu. Nah, kira-kira strategi penguatan kapasitas komunitas yang seperti apa yang sekiranya ini dapat dilakukan? Ngaji lah kita dari komunitas-komunitas yang mungkin di luar latar Wincing juga. Kita sering ketemu juga. Kita ada forum ngaji bersama untuk membahas yang kemudian menyamakan visi, menyamakan persepsi, menyamakan aksi malah misi lebih pada misi itu juga sama. Saat ini mungkin terkumpul sekitar 32 sampai 35 komunitas yang maksudnya kita searah dalam membangun pola kebudayaan dan lain sebagainya. Kita sudah beberapa di antara, termasuk ada beberapa forum. Kita membuat forum Caruk Kanda, ada beberapa ruang kebudayaan yang bersatu dalam terutama di forumnya itu sering bersatu. Kita sering tukar pikiran dan sampai kepada kita juga mengundang pihak-pihak tertentu yang memang dalam hal ini punya kebijakan misalnya. Kita juga mengundang personal-personal yang memiliki kebijakan. Beberapa diantaranya dari mulai anggota dewan misalnya yang di bagian itu termasuk dari kementerian dan lain sebagainya, kita mengundang untuk menyatukan sampai pada sinergi dan aplikatif gitu, ruang aplikatif. Dolanan ini kan sudah hampir berapa tahun? 6 tahun kita mengenalkan kepada masyarakat. Makanan jadul hampir 6 tahun kita mengenalkan kepada masyarakat. Pola sejarah masa lalu dengan membaca, dengan ngaji sejarah kita juga sudah hampir 6 tahun juga. Termasuk kerjasama antara kita dengan salah satu BUMN di bidang pembangunan, tapi kita bekerja di ruang pelestarian lingkungan. Kita menghadirkan lagi pohon-pohon pusaka, pohon-pohon yang dititipkan masa lalu, dititipkan oleh leluhur kepada kita. Misalnya dari nama-nama di Cirebon kan banyak sekali. Ada gebang, ada mundu, ada kesambi, ada nggak ada nama, yang ada namanya, ada kedawung, ada duku puntang, ada weru, walaupun pohon ya mungkin bisa jadi weru, apakah weru atau waru masih pilihan. Ada banyak sekali, ada kreo, ada semua nama-nama pohon, semua nama tanah, semua nama itu yang oleh masa lalu tidak diwariskan tapi dititipkan. Tahu kan bagaimana warisan dengan titipan? Warisan itu bisa dibagi-bagi. Titipan nambah enggak, mengubah enggak. Namanya titipan. Dikasih titipan itu nanti akan diambil lagi. Sebagaimana nyawa kita. Kenapa orang kita menyebutnya nyawa? Nyawa. Nyah digawa. Nih bawa. Nanti aku ambil lagi. Jadi bukan warisan. Bukan warisan, betul-betul titipan. Jadi titipan masa lalu, titipan leluhur, bukan warisan. Ini untuk anak cucu kita, itu baru disebut sebagai titipan. Bukan warisan. Jadi kalau selama ini kata warisan sudah salah arti dong ya? Kalau kebudayaan tidak. Tapi kebudayaan cocok ya dengan kata titipan. Titipan untuk masa depan, untuk anak cucu pasti kalimatnya. Bukan untuk dibagi-bagi, tidak. Oke. Untuk terakhir, nggak pakai kali ya. Untuk terakhir di sesi ini, apa yang ingin pada Ibu sampaikan kepada masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan untuk masa depan dari para teman-teman komunitas budaya yang ada di Cirebon sendiri, tentunya untuk dalam berkiprah ya, berkontribusi dalam pembangunan Cirebon ke depan? Menjadi Cirebon itu ada dua hal lagi yang dicontohkan oleh Sunan Gunung Jati misalnya, atau para leluhur kita di Cirebon. Ada dua hal, menguasai maksudnya gini, ada raja ada wali. Jadi wali kota, bupati, dinasnya, camatnya dan lain sebagainya harus bisa ngaji, mau nggak mau. Ngaji boleh lah ngaji, misalnya ngaji secara agama misalnya, termasuk juga ngaji, harus ngaji pemerintahan, ngaji politik, ngaji apa dan lain sebagainya, harus ngaji. Jadi ya raja ya wali, ya resi ya raja. Jadi pemahamannya harus sampai ke arah situ agar kemudian politiknya berbudi, apalagi pekerjaannya berbudi, profesi apapun aja berbudi, menjadi menuju kebaikan. Itu yang harus dikembalikan. Jadi kalau seandainya bupati Cirebon kok kemudian tertangkap korupsi, ya sebetulnya nggak pantas kali. Kalau tidak pantas itu kayaknya di atas dosa deh maksudnya. Jadi kalau dosa aja kan sudah dilawan, ayat-ayat Tuhan saja sudah dilawan.
Ini ngomongin kemudian pada saat ketika ngomong Cirebon nggak pantas kamu gitu. Bicara Cirebon itu agar pantas ya bicaranya lebih kepada keluhuran yang dulu dititipkan oleh para leluhur. Mengapa kemudian menjadi mulia, menjadi luhur? Ya karena dia secara dedikatif ia harus kembali kepada keluhuran, kemuliaan. Karena membangun kebudayaan pasti menuju kemuliaan. Bil ma'ruf itu agar li ta'arofu itu untuk menjadi berbudaya. Kenapa diciptakan laki-laki perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa? Li ta'arofu itu untuk berbudaya. Karena berbudaya basicnya adalah karimah, kemuliaan. Sudah pasti itu. Kalau itu kemudian malah justru jadi wahana untuk rebutan porsi makan, apa yang kamu manusia itu apa yang kamu makan kan gitu. Ya tidak jauh dari itu. Kalau kemudian yang dipikirkannya adalah isi perut, ya kamu tidak jauh dari isi perut. Kan begitu. Manusia, ada yang bilang manusia itu apa yang dipikirkan, ya tidak akan jauh apa yang dipikirkan gitu. Apalagi hari ini kita punya tugas banyak sekali yang sampai pada nggak hanya merawat diri kita, tapi merawat kebersamaan kita. Cirebon dari dulu sudah merawat kebersamaan itu. Tidak boleh aeng-aengan kalau bahasa Cirebon. Sapu lidi itu menjadi kuat dan membersihkan ketika bersatu. Betul. Sama konsep keilmuan juga kalau seandainya dikolaborasikan itu sangat bisa. Mau itu pemerintahnya, mau komunitasnya, mau masyarakatnya, mau kecil besar, mau kaya miskin dan lain sebagainya. Kalau bersatu, satu-satunya senjatanya itu. Kalau mau Cirebon, kembalikan kepada Cirebon. Ada inti di situ. Ada campuran yang tidak bisa dibagi perpatnya itu nggak bisa. Harus dalam satu kesatuan. Itulah bersama, ada sinergi dan lain sebagainya. Soal masih belum sempurna dan masih ada kekurangan di mana-mana, kita semua tahu. Yang penting kita berusaha. Iya. Untuk ke arah jalan kebaikan. Ya, kemuliaan terutama. Baik. Pak Ipul, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama sudah. Kalau dalam bahasa Cirebonnya bagaimana? Matur kesuwun. Matur kesuwun. Sudah. Semoga sehat-sehat terus. Salam untuk teman-teman yang ada di Latar Wingking. Semoga akan terus tetap berkarya untuk Cirebon. Terima kasih sudah menginspirasi kami semua melalui ruangan berpikir, menggagas ide dan membangun masa depan. Masa depan. Oke, jadi sambil kita berpikir bahwa Cirebon dan kebudayaan, walaupun itu saja sudah kolaborasi, ada kebudayaan, ada Cirebon. Cirebon adalah unikum, ada kebudayaan dan lain sebagainya yang kemudian kita bisa satukan kembali. Ada persoalannya yang belum kita selesaikan adalah akar. Kita kalau akar kebudayaannya tidak kuat, tidak akan bisa menyangga pohon yang besar. Sementara Cirebon mau dari dulu atau sampai sekarang adalah sesuatu yang sangat besar. Jadi harus kembali ke akar, mengetahui, mengerti, memahami, menyalami dan menyelami secara mendalam bahwa untuk mewujudkan masa depan Cirebon jangan pernah melupakan kebudayaan yang dititipkan oleh leluhur kepada kita. Dan untuk mengembalikan Cirebon pada masa kejayaannya ya tadi harus ngaji. Kita semua harus bisa ngaji untuk ngasah jiwa, ngasah jati diri bahwa Cirebon itu memiliki kebesaran itu dimulainya dari kemuliaan, dari keluhuran. Amma ba'du itu baru pembukaan. Mungkin kita bisa ketemu lagi esok hari. Baik, terima kasih. Pemirsa, itulah diskusi kita di kesempatan kali ini. Kita menangkap bahwa ternyata budaya dan juga komunitas budaya yang ada di Cirebon ini sangat penting perannya dan berkontribusi dalam pembenahan, begitu ya, pembenahan tata kehidupan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga harapannya dengan diskusi ini, teman-teman, ruang berpikir ini kemudian akan menjadi sebuah wadah, ruang reflektif, gagasan dan juga ide untuk kemudian bukan hanya
tindak bukan hanya sekedar wacana saja, tapi juga sebagai kolaborasi nyata untuk mengantarkan Cirebon menjadi daerah yang berkelanjutan, inklusif, berdaya, berkarakter, dan tentunya menuju masyarakat sejahtera. Berbudaya. Makanya yang tentunya membawa Cirebon ini menjadi daerah yang syarat akan nilai budaya, berkarakter, inklusif, tentunya menuju masyarakat yang sejahtera. Saya Janur Wulan pamit, berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Pada kita tunggu lagi untuk diskusi-diskusi yang sangat menarik tentang kebudayaan di Ruang Berpikir. Ruang Berpikir menerbitkan gagasan membangun masa depan. Salam community. Salam community. Sarangyo. Komunitas budaya untuk pembangunan daerah di Cirebon. Bisa di-cut nggak? Kenapa? Itu suara itu masuk nggak sih? Menyatukan satu panggilan. Oh, kalian nggak tahu juga bahwa gaji yang satu. iya. Ada juga yang di akhir ya. Maaf.